Di awal film diperlihatkan sebuah kota cyber di mana pihak kepolisian telah menerima laporan beberapa orang yang hilang. Dan bersamaan dengan itu, sebuah perusahaan penelitian telah menemukan kode gen manusia, yaitu terapi gen Infinis, yang bisa membuat hal mustahil menjadi mungkin. Kemudian diperlihatkan seorang pria bernama King, mantan pasukan tempur khusus yang sedang berusaha mencari uang untuk biaya operasi paru-paru putrinya yang sedang sekarat. Lalu King terlihat sedang mendatangi sebuah tempat bernama Credit Beat untuk meminjam sejumlah uang. Karena uang yang akan dipinjam sangat banyak, tentu saja jasa itu membutuhkan jaminan. Dan akhirnya King pun menyetujui menjaminkan tubuhnya demi putrinya. Setelah keluar dari tempat itu, seekor serangga robot menggigit leher King, dan setelah itu King langsung dikejar oleh beberapa orang bertopeng yang tidak dikenal. Setelah melewati pertarungan yang sengit, akhirnya King pun pingsan akibat gigitan serangga tadi. Kemudian mereka menyuntikkan cairan ke dalam tubuh King yang membuat King tidak sadarkan diri. Beberapa saat kemudian, King mendapati dirinya sudah berada di suatu tempat bersama beberapa orang lainnya. Terlihat juga seorang wanita bernama Anna sementara mencari tahu di mana mereka berada. Setelah mereka semua terkumpul di suatu tempat, King menemukan sebuah kotak yang berisi beberapa senjata tajam. Dan setelah mereka mengambil senjata itu, tiba-tiba jam penghitung waktu mereka tiba-tiba berbunyi. Di saat yang sama, salah satu dari mereka diserang oleh beberapa orang yang bertopeng. Melihat pasukan bertopeng itu, King menyuruh mereka semua untuk berlari menyelamatkan diri. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. King berhasil membunuh beberapa dari pasukan bertopeng itu. Begitupun Anna, dengan panahnya dia berhasil melumpuhkan beberapa musuhnya. Setelah mereka lolos dari kejaran orang bertopeng, mereka kembali harus menghadapi makhluk yang menyerupai monster. Monster ini membunuh beberapa orang dari mereka. Monster itu juga hampir membunuh Anna, tetapi Anna diselamatkan oleh King. Setelah itu, mereka langsung berlari menuju ke suatu bangunan gedung tua. Setelah mereka memasuki gedung tua itu, monster pun berhenti mengejar mereka. Di dalam gedung tua itu, mereka berdiskusi untuk mencari jalan keluar, dan ternyata mereka semua adalah pengguna jasa Credit Beat. Scene berpindah di sebuah ruangan penelitian di mana terlihat tubuh King dan beberapa orang lainnya berada di sana dalam keadaan tidak sadarkan diri dengan beberapa petugas yang sedang mengecek kondisi tubuh-tubuh itu. Kemudian seorang wanita bernama Gea yang merupakan pemilik perusahaan Infinis. Ternyata Gea sedang melakukan percobaan kepada King dan kawan-kawan untuk menyempurnakan hasil penelitiannya dengan menjadikan manusia sebagai kelinci percobaan untuk menemukan gen yang sempurna. Namun dari kelima korban yang masih hidup sampai saat ini, hanya King dan Anna yang menarik perhatian Gea karena tubuh keduanya sama-sama kuat dan mampu melewati tes yang diberikan. Scene pindah ke King dan kawan-kawan. Mereka sedang beristirahat di dekat sebuah gedung tua. Di sana mereka saling memperkenalkan diri. Anna berterima kasih kepada King karena telah menyelamatkan dirinya. Ini adalah Wan Sun, dia adalah seorang programmer komputer. Ini Tan yang bekerja sebagai pengawal atau tukang pukul. Dan ini adalah Xiao Sai, seorang selegram.
Setelah mengenal satu sama lain, mereka meneruskan perjalanan dengan memasuki gedung lama. Sampai di sana, tiba-tiba jam pengingat waktu mereka kembali berbunyi. Bersamaan itu pula, tiba-tiba bangunan itu menjadi rubuh sedikit demi sedikit, dan tanah pun terbelah-belah yang membuat mereka terjebak di atas lantai yang terus bergerak miring. Dan akhirnya Tang dan Xiao Sai pun terjatuh ke lubang besar itu. Kemudian King meminta Wasun untuk menghitung jarak lubang itu dengan sudut kemiringan lantai agar mereka bisa melompat ke sebelahnya. Setelah dihitung oleh Wang Sun, King pun langsung melompat ke sebelah dan berhasil. Kemudian King mengambil tali dan diberikan kepada Ana dan Wang Sun. Namun pada akhirnya Wang Sun pun tidak dapat diselamatkan lagi. Scene berpindah ke kantor polisi. Di sana sedang dilakukan rapat koordinasi mengenai kasus orang hilang. Dan dari kepolisian sudah menemukan bukti-bukti kuat yang tertuju kepada Credit Beat dan Infinis sebagai tersangka karena diduga sedang menjalankan proyek yang dapat membahayakan umat manusia. Kemudian kita pindah ke King, di mana tinggal tersisa mereka berdua. Setelah berhasil lolos dari bangunan tua itu, King bercerita kepada Ana tentang putrinya dan penyakit yang diderita oleh putrinya. 这是你女儿？对。 她患有一种遗传性的病，她在家里还帮我做家务，就是上天赐给我的一个糖。好了，这待不住了。 Beberapa saat kemudian, pasukan bertopeng tiba-tiba muncul dan mengejar mereka. Setelah berada di gedung tua itu, King dan Ana didatangi dua orang suruhan Gia yang diutus untuk menghadapi King dan Ana. Sebelum pertarungan itu, mereka mengatakan bahwa ini adalah ronde terakhir dan pertarungan pun terjadi. Di saat mereka sedang bertarung, tiba-tiba King dan Ana merasa pusing akibat cairan yang disuntikan ke dalam tubuh mereka beraksi. Hal ini membuat Ana dan King terlihat kesulitan, namun tetap berusaha untuk melawan. Sementara di tempat Gia, dokter menyarankan agar Gia menghentikan semuanya karena King dan Ana dianggap tidak sanggup menahan reaksi cairan itu. Namun Gia meminta untuk terus melanjutkan dengan alasan sebentar lagi mereka akan berhasil. Beberapa saat setelah itu, tiba-tiba dokter itu memberitahukan ke Gia bahwa kondisi mereka berdua kembali membaik. Dan Gia pun sangat senang mendengar hal itu, karena telah menemukan gen yang sempurna. Lalu Gia langsung menarik kembali anak buahnya. Sementara di sana, King dan Ana, setelah mereka bisa melewati masa-masa sulit itu, akhirnya mereka berdua pun kembali menghadapi kedua orang suruhan Gia itu. Namun ketika hendak menyerang, mereka pun langsung menghilang. Tidak lama setelah itu, Gia muncul di hadapan King dan Ana. Gia mengucapkan selamat kepada mereka berdua karena telah lulus dari tesnya. Namun King dan Ana marah karena mereka telah mempermainkan dan membunuh orang yang tidak bersalah. Di situ Gia juga menjelaskan keberhasilan dari penelitian ini dan dianggap akan membantu banyak manusia di masa yang akan datang. Gia akhirnya mengadu domba King dan Ana dan meminta kepada King agar membunuh Ana jika King ingin anaknya selamat. Ana yang merasa kasihan dengan King akhirnya rela dibunuh oleh King, yang penting bisa menyelamatkan anak King. Namun King tidak ingin melakukan itu. King teringat perkataan Wong Sai bahwa mereka berdua sebenarnya berada di dunia yang tidak nyata. Dan akhirnya King dan Ana melompat ke dalam lubang itu dan akhirnya mereka pun kembali ke alam yang sebenarnya. Setelah mereka sadarkan diri, mereka langsung melepaskan semua alat yang berada di tubuhnya. Begitupun dengan Ana. Melihat mereka berdua kembali, Gia langsung menyuruh anak buahnya untuk menangkap King dan Ana. Setelah proses kejar-kejaran terjadi, Gia kembali mengancam King akan membunuh anaknya. Gia juga menawarkan kepada King agar King mau bergabung dengan mereka, karena dengan teknologi inilah King bisa menyelamatkan putrinya.
Akhirnya King pun mengatakan ia ingin bergabung dengan Gea, namun dicegah oleh Anna. Tetapi tiba-tiba polisi datang yang telah mengepung tempat itu. Akhirnya mereka semua ditangkap oleh polisi. Beberapa hari kemudian perusahaan Infinis resmi ditutup karena pemiliknya, Gea, dinyatakan bersalah oleh pengadilan. 6 bulan kemudian terlihat Anna yang sedang mengunjungi Putri King dan membawa sebuah layangan untuk putrinya. Putri King sempat menanyakan kepada Anna tentang ayahnya, namun Anna menjawab ayahnya nanti akan menjemputnya. Film ditutup dengan memperlihatkan King yang sedang berada di atas kursi roda dan film pun berakhir.